Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu anakku yang soleh yang soleha bisa menjawab salam dengan baik dan benar, karena aku menjawab salam itu wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Buktinya pada saat hari ini juga kita masih diberikan kehidupan, bisa menghembus nafas, bisa bangun tidur, bisa makan, dan segalanya itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah uswatun hasanah, satu-satunya yang harus kita contoh dan harus kita tiru. Oke anak-anakku, tetap semangat ya. Pastinya semangat. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab 2 ya, yaitu tentang materi bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, kalau di buku paket itu mulai dari halaman 17 sampai dengan halaman 23 ya. 24 tentang materi Asmaul Husna. Nah, tentu saja Asmaul Husna adalah nama-nama baik ya. Nama-nama Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang wajib kita ketahui berjumlah 99 ya. Namun pada bab ini akan dipelajari 4 Asmaul Husna, yaitu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Nah, pada materi bab 2 ini di kelas 2 ya, kita akan belajar tentang Asmaul Husna 4 ini ya. Setelah tadi Ustadz membacakan tentang pengertian Asmaul Husna, di sini di atas Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, yang indah. Asmaul Husna berjumlah yang harus kita ketahui 99. Masuk ke slide berikutnya adalah, nah inilah Asmaul Husna yang akan kita pelajari 4 dari 99. Yang pertama adalah As-Salam, yang kedua Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Ya, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Masuk ke slide berikutnya, penjelasan dari masing-masing Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah As-Salam. As-Salam ya, artinya yang maha sejahtera atau yang maha selamat. Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberi keselamatan bagi hambanya. Jika kita selamat dari suatu keadaan bahaya, itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita. Seringkali kita kalau misalkan nih lagi jalan ataupun lagi naik sepeda ataupun naik kendaraan, kemudian dalam kondisi bahaya, dan alhamdulillah Rabbil alamin kita selamat, tidak ada yang luka atau tidak ada yang jatuh. Itu semuanya bukan hanya kebetulan, tapi semuanya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika akan bepergian atau melakukan sesuatu itu alangkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ya bahaya apa yang akan menimpa kita, kemudian di jalan kita akan terjadi apa, kita tidak tahu. Oleh karena itu senantiasa berdoa setiap akan memulai kegiatan. Nah, inilah tentang As-Salam.
Lanjut dari assalam, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita keselamatan. Kita sebaiknya selalu berdoa dan memohon keselamatan bagi orang lain dengan cara mengucap salam apabila bertemu. Karena dengan mengucap salam berarti kita sedang meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ketika kalian berpapasan dengan muslim atau teman atau dengan siapapun, hendaklah kalian mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti muslim yang lain akan menjawab salam kalian. Nah, itulah indahnya Islam. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan pada umatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rasa aman dan tidak takut ketika kita ketakutan. Ingatlah bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menjaga kita. Nah, ketika kalian merasa takut, misalkan contoh ingin mengaji ke masjid nih, habis pulang mengaji dari masjid atau apa, pengen pulang ke rumah tapi takut. Tapi jangan takutlah, ya. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita selalu dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala pun akan selalu dekat dengan kita. Kita harus peduli pada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang peduli terhadap kita. Jangan sampai kita malah membuat kerusakan atau membahayakan orang lain. Nah, materi dari Al-Mu'min ini ialah tentang Maha memberi keamanan. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh nih jahil kepada teman ataupun sengaja melukai teman, tidak boleh, ya. Allah sendiri mempunyai al-Maha Husna, memberikan keamanan. Oleh karena itu kita juga senantiasalah harus menjaga keamanan, ya. Jangan membuat sebuah kerusakan ataupun kegaduhan. Anak-anakku yang soleh dan soleha pasti sudah pintar-pintar, ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Allah Maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara segalanya. Setiap makhluk di alam semesta ini selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan, hewan, manusia dan semuanya diawasi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan alam semesta ini terbengkalai. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dan memelihara kita. Kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jangan sampai merusak apa yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Asmaul Husna yang ketiga ini adalah, ya, Allah Maha memelihara, ya. Oleh karena itu senantiasalah kita kepada makhluk ciptaan Allah dengan merawat dengan sebaik-baiknya, memelihara dengan sebaik-baiknya. Contohnya kita terhadap tumbuhan itu harus disiram, harus diberi pupuk. Kemudian kalau kamu punya hewan peliharaan, misalkan kucing, ayam, atau burung, nah pelihara mereka dengan sebaik-baiknya. Beri dia makan, beri dia minum, kemudian berikan dia tempat tinggal, misalkan kayak kalau misalkan burung diberi sangkar yang nyaman, yang bersih. Nah, kalau hewan. Kemudian kalau tanaman disiram, dicukupkan airnya, kemudian juga diberikan pupuk. Jangan sampai
Kalau seperti tumbuhan itu ditebang sembarangan, daunnya diambil sembarangan, jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau punya peliharaan itu nggak dijaga, kemudian nggak diberi makan, waduh, kasihan itu ya. Oleh karena itu senantiasa memelihara, pinter semuanya. Kemudian yang keempat adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, mampu menciptakan dan menguasai alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup berfirman kun fayakun, dan jadilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kita jangan sombong dengan kekuatan kita, karena kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pantas menyombongkan diri kita. Nah, Allah yang sangat maha perkasa, Allah itu mampu menciptakan bumi serta isinya, mampu menghidupkan manusia serta mematikannya, dan semua makhluk hidup di sini. Oleh karena itu kita adalah makhluk kecil yang Allah ciptakan, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita, tadi udah Ustadz bacakan, jangan sekali-kali kita sombong kalau kita punya mainan bagus, ataupun punya uang banyak, ataupun punya sepeda bagus. Jangan sekali-kali kita sombong, ya, karena itu semuanya hanya titipan. Semuanya yang ngasih itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan motor, mobil, rumah itu hanya titipan. Selebihnya semuanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu senantiasalah berbuat baik ya kepada siapapun. Kalau kita misalkan Allah kasih rezeki banyak nih, wah rezeki kita banyaknya, duitnya banyak, jangan dihura-hura, jangan dibeliin yang tidak penting, ditabung atau disedekahkan. Yang penting itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak-anak kuliah nih, sedang ada pembangunan masjid, kalian punya uang sedikit pak, 1.000 doang, 2.000, silahkan masukkan ke kotak amal, ya. Ya, apapun yang telah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Siap ya? Pasti anak-anakku yang soleh-soleh dan soleha itu pinter-pinter semuanya. Oke? Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kalian, ya. Kemudian mudah-mudahan wabah ini cepat selesai ya, sehingga kita dapat bertemu lagi di sekolah. Dan mohon maaf Ustadz apabila ada penjelasan-penjelasan yang masih salah ataupun yang kurang berkenan pada diri kalian. Nah, karena kemarin hari Senin kemarin libur ya, Ustadz punya oleh-oleh nih, latihan 5 soal. Latihan 5 soal, silahkan kalian jawab. Ini silahkan kalian jawab 5 soal. Boleh dibimbing dengan ayah bundanya. Kemudian ayah bundanya silahkan jawabannya kirim kemana pak? Kirim ke WA di Japri ke Ustadz guru bidang studi al-Islam Ustadz Masdi. Jawabnya gimana Ustadz? Nih, silahkan tulis, Ustadz ini tugas Ananda Ahmad kelas 1A contoh, 1A ataupun 2A ataupun 3A gitu, ini contoh. Nah, tulis jawabannya. Nomor 1 silahkan dipilih yang mana, nomor 2 dipilih yang mana, nomor 3 dipilih yang mana, nomor 4 dipilih yang mana, nomor 5 dipilih mana. Ini hanya contoh ya. Isinya silahkan kalian jawab di masing-masing soal ini. Nah, materi boleh lihat di buku paket atau di penjelasan tadi. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kehilapan datangnya dari diri pribadi Ustadz, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih.
Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Ya, anak-anakku tetap semangat. Tentu saja khususnya sholat 5 waktu jangan sampai tidak dilaksanakan. Dan senantiasa berbaktilah kepada orang tua kalian. Ya, kalau orang tua kalian menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada minta bantuan untuk kepada kebenaran, silahkan kalian ikutin. Ya, tidak boleh membantah. Cukup sekian dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.